Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikut merupakan video pembelajaran mengenai strategi pembelajaran operasi hitung pada bilangan pecahan oleh kelompok 3 dengan dosen pengampu Bapak Dorisno MPD. Nama-nama dari kelompok 3 yaitu Desi Fitriani, Nurjalena, Yogi Alfando, dan Muhammad Habilullah. Di mana pokok pembahasannya yaitu yang pertama, strategi pembelajaran operasi penjumlahan pada bilangan pecahan. Yang kedua, strategi pembelajaran operasi pengurangan pada bilangan pecahan. Yang ketiga, strategi pembelajaran operasi perkalian pada bilangan pecahan. Dan yang keempat, strategi pembelajaran operasi pembagian pada bilangan pecahan. Baiklah, kita masuk materi yang pertama yaitu strategi pembelajaran operasi penjumlahan pada bilangan pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, di mana untuk bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut dengan penyebut. Di mana pembilang adalah bilangan terbagi sedangkan penyebut adalah bilangan pembagi. Mengenai pecahan ini bisa kita perhatikan pada gambar tersebut, yaitu mula-mula pizza utuh satu bagian, kemudian dipotong. Pizza tersebut menjadi dua bagian, atau setengah dalam pecahan ditulis menjadi 1/2. Kemudian pizza yang sudah dibagi dua tersebut dipotong lagi menjadi 4 bagian, di dalam pecahan ditulis menjadi 1/4. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai operasi penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Contoh soalnya yaitu 4/7 ditambah 2/7 sama dengan 4 ditambah 2/7 sama dengan 6/7. Karena kita lihat penyebutnya sama-sama 7, maka langkah yang harus dilakukan hanya dengan menambahkan pembilangnya saja, yaitu 4 ditambah 2 sama dengan 6. Dan selanjutnya menulis penyebutnya yaitu 7. Selanjutnya contoh kedua, 1/9 ditambah 4/9 sama dengan 1 ditambah 4, di mana pembilangnya saja yang dijumlahkan per 9 sama dengan 5/9. Begitupun dengan contoh ketiga, 7/15 tambah 4/15 sama dengan 7 tambah 4/15 sama dengan 11/15. Selanjutnya, operasi penjumlahan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Untuk pecahan yang berpenyebut tidak sama ini, mari kita perhatikan gambar berikut, yaitu 1/2 ditunjukkan oleh gambar satu daerah yang diarsir dari 2 bagian, 1/3 satu daerah yang diarsir dari 3 bagian, 1/4 yaitu satu daerah yang diarsir dari 4 bagian, dan 3/4 yaitu 3 daerah yang diarsir dari 4 bagian. Selanjutnya, materi yang ketiga, operasi penjumlahan pecahan campur. Mari kita simak contoh soal berikut. 3/4 ditambah 2/5 sama dengan. Langkah pertama yaitu kita kalikan pecahan pertama dengan penyebut pertama, yaitu kita kalikan pecahan pertama dengan penyebut yang kedua, yaitu 3/4 dikali 5/5. Dan selanjutnya pecahan yang kedua 2/5 kita kalikan dengan penyebut yang pertama tadi, yaitu 4. 2 kali 4 per 5 kali 4 sama dengan 15/20 ditambah 8/20. Penyebutnya sudah sama, sehingga kita menjumlahkan pembilangnya 15 ditambah 8 sama dengan 23/20. Selanjutnya yang ketiga mengenai operasi penjumlahan pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan kombinasi dari bagian bulat dan bagian pecahan murni. Contoh soal pecahan campuran, 7 3/4 ditambah 2 2/5 sama dengan. Langkah pertama yaitu kita jumlahkan terlebih dahulu bilangan bulatnya, yaitu 7 ditambah 2. Selanjutnya kita jumlahkan pecahan murninya dengan membuat di dalam kurung, yaitu 3/4 ditambah 2/5 sama dengan 7 tambah 2 9 ditambah 3/4 tambah 2/5 sama dengan 9 ditambah dalam kurung 3 kali 5 per 4 kali 5 ditambah 2 kali 4 per 5 kali 4. Caranya sama dengan penjumlahan pecahan yang berpenyebut tidak sama tadi. Kemudian hasilnya 9 ditambah 15/20 ditambah 8/20 sama dengan 9 tambah 23/20. Materi yang terakhir yaitu operasi penjumlahan pecahan desimal.
Pecahan desimal merupakan bentuk lain dari penghitungan pecahan yang ditandai dengan adanya tanda koma. Misalnya sebuah bilangan 4/10 kalau dijadikan menjadi bentuk pecahan desimal adalah 0,4. Contoh penjumlahan pecahan desimal. 0,5 ditambah 2/5 sama dengan, kita buat pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa yaitu 5/10 ditambah 2/5. Kemudian penyebutnya sama-sama kita buat 10 karena sama-sama bisa dibagi. 10 dibagi 10 1. 1 dikali 5 5. Dapat 5/10. Kemudian 10 dibagi 5 2. 2 dikali 2 4, maka hasilnya 4/10. Kemudian kita jumlahkan pembilangnya, 5 tambah 4 9 sama dengan 9/10 hasil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah, NIM 2014070037, dosen pembimbing Turisno MPD kelas PGMI A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran operasi pembagian pada bilangan pecahan. Selamat menyaksikan. Kita lihat contoh soalnya. 2/5 dibagi 8/15. Nah, untuk mengerjakan operasi hitung pembagian pecahan, kita akan ubah operasi hitungnya menjadi perkalian. Dan yang kedua, pembilang dan penyebutnya akan kita balik. Di sini 8/15 nanti akan kita balik menjadi 15/8. Yang pertama tidak kita balik ya. Di sini kita buat 2/5 dan pembagiannya kita ubah menjadi perkalian. 8/15 kita balik menjadi 15/8. Kemudian kita coret mana yang bisa dibagi. Antara 2 dengan 8 sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian 15 dengan 5 sama-sama bisa dibagi 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Tahap kedua telah selesai. Kemudian kita kalikan. 1 kali 3 sama dengan 3. 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, hasilnya adalah 3/4. Dan 3/4 di sini tidak bisa kita perkecilkan lagi atau disederhanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurjalena dengan NIM 0026 akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran operasi pengurangan pada bilangan pecahan. Mengurangi pecahan biasa adalah dasar dari operasi pengurangan pecahan. Secara sederhana, pengurangan pecahan dapat dilakukan ketika penyebut kedua pecahan sama. Contohnya, 3/5 dikurang 1/5 sama dengan 3 dikurang 1/5. Karena penyebutnya sama-sama 5, jadi tidak ada yang perlu dirubah. 3 kurang 1/5 sama dengan 2/5. 2 yaitu operasi pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. Contohnya, 3/4 dikurang 2/6 sama dengan, kita mengalihkan pembilang dengan penyebut, yaitu 3/4 dikali 3/3 dikurang 2/6 dikali 2/2 sama dengan 9/12 dikurang 4/12. Jadi jawabannya 5/12. Karena 5/12 tidak bisa diperkecil lagi, maka hasilnya 5/12. Baiklah, saya Yogi Alfando akan melanjutkan tentang strategi pembelajaran operasi perkalian pada bilangan pecahan. Nah, tahukah kamu cara menjumlahkan dan mengurangi pecahan sangatlah berbeda dengan perkalian dan pembagian pecahan. Kenapa demikian ya? Pasti teman-teman bingung kan? Oke, kita lanjut ya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang perkalian pecahan. Pada perkalian, bila
bilangan pecahan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut seperti berikut. A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Oke. Perkalian pecahan. Perkalian bilangan pecahan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perkalian bilangan pecahan biasa dan perkalian bilangan pecahan campuran. Teman-teman bisa tanpa ragu lagi kita akan masuk, yaitu apa ya? Kita masuk apa? Yuk kita simak contoh soal berikut. Nah, yaitu contoh soalnya 1/3 dikali 1/2 sama dengan berapa, yuk? Nah, yang pertama itu kita gambar 2 buah persegi 4 yang sama besar ya. Lalu, segi 4 yang pertama kita bagi menjadi 3 bagian secara vertikal. Satu bagian kita beri warna merah. Nah, segi 4 yang kedua ini kita bagi menjadi 2 bagian secara horizontal. Satu bagian kita beri warna kuning. Kita beri warna kuning ya. Nah, setelah itu kita satukan segi 4 tersebut. Nah, dapat kita lihat ya, segi 4 tersebut terbagi jadi 6 bagian yang sama besar. Bisa teman-teman lihat. Dan terdapat satu bagian yang warnanya bercampur. Daerah yang bercampur ini kita sebut adalah hasil. Jadi, karena daerah hasilnya 1 dan segi 4 tersebut menjadi 6 bagian, dapat kita simpulkan bahwa hasil dari perkalian ini adalah 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1/6. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.